Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Dalam suatu perusahaan, tentunya membutuhkan pencatatan keuangan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dan hal ini bertujuan untuk memudahkan pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait perusahaannya. Nah, ketika membuat siklus akuntansi suatu perusahaan, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu mengidentifikasi transaksi, membuat jurnal umum, membuat buku besar, membuat trial balance atau yang dikenal dengan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat buku besar penyesuaian, membuat adjusted trial balance, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan yang terakhir, membuat post-closing trial balance. Baiklah, langsung saja. Di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2015 di Internet Cafe Mr. Manggala. Dan di sini ada neraca saldonya Internet Cafe Manggala pada bulan November. Dan di sini adalah data soal untuk data penyesuaiannya. Baiklah, kita akan membuat jurnal umum. Di sini ada soal mengenai transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Dan di sini ada nama-nama akun beserta kategorinya. Untuk memudahkan dalam pembuatan jurnal umum, kita validasi dulu nama-nama akunnya. Kita bisa blok nama-nama akunnya ini. Terus pilih di menu data, validasi data. Terus kita pilih terapkan ke rentangnya di sini ya, di bagian tabel akunnya pada B22 sampai dengan B58. Terus untuk kriterianya kita pilih drop down dari rentang dari H9 sampai dengan H35. Kemudian kita beri warna agar lebih mudah untuk membedakannya. Di sini saya akan membaginya dalam 3 warna. Akun yang termasuk dalam kategori aset saya beri warna hijau, seperti akun cash, akun receivable, prepaid insurance, supplies, equipment. Akun yang termasuk dalam liabilitas saya beri warna kuning, seperti akun payable, unearned service revenue. Dan yang masuk ke dalam kategori ekuitas saya beri warna ungu. Seperti ini. Selesai. Baru kita bisa membuat jurnal umumnya. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Manggala menambah modal dalam bisnisnya sebesar 40 juta. Berarti cashnya bertambah di debit dan kapitalnya bertambah di kredit, seperti ini ya. Kita bisa pilih cash. Kita pilih kapitalnya dan letakkan cashnya bertambah di debit, kapitalnya bertambah di kredit. Pada tanggal 2 Desember, membeli komputer masing-masing harganya 4.500.000 dengan pembayaran secara tunai sebesar 15 juta dan sisanya kredit. Berarti kita pilih akun komputer. Kenapa komputer mempunyai akunnya sendiri, bukan termasuk ke dalam akun supplies? Karena komputer merupakan aset utama dalam bisnis tersebut. Jadi kita buatkan akunnya sendiri. Komputer bertambah 22.500.000 di debit karena 4.500.000 dikalikan dengan 5 unit komputer. Cashnya berkurang di kredit sebesar 15 juta. Dan account payable-nya atau utang usaha bertambah di kredit. Lanjut, pada tanggal 3 Desember membeli
Perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta. Di sini ya, kita pilih supplies. Supplies-nya bertambah di debit, kemudian account payable-nya itu bertambah di kredit. Lanjut, pada tanggal 6 Desember menerima pendapatan jasa warnet sebesar 5.500.000. Maka cash-nya bertambah di debit dan service revenue-nya bertambah di kredit sebesar masing-masing 5.500.000. Lanjut, pada tanggal 9 Desember melunasi hutang pembelian komputer pada tanggal 2. Pada tanggal 9 Desember melunasi utangnya. Account payable berkurang di kredit sebesar 7.500.000 dan cashnya berkurang di kredit sebesar 7.500.000. Lanjut, pada tanggal 10 Desember menerima pinjaman dari Bank ABC untuk tambahan modal usaha sebesar 15 juta. Berarti kasnya bertambah di debit sebesar 15 juta ya. Dan notes payable-nya bertambah di kredit sebesar 15 juta. Akun notes payable digunakan apabila perusahaan mengajukan pinjaman kepada bank ya. Lanjut, pada tanggal 12 Desember pendapatan jasa minggu kedua adalah 8 juta dan hanya diterima per tunai adalah 6 juta. Tanggal 12 Desember berarti kasnya bertambah di debit, account receivable-nya atau piutang usaha bertambah di debit 2 juta dan service revenue-nya bertambah di kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember membeli perlengkapan seharga 2 juta dan membayarnya secara tunai 1 juta. Berarti di equipment-nya bertambah 2 juta di debit dan di account payable-nya bertambah di kredit 1 juta karena dia hanya baru membayar 1 juta. Dan di akun cash-nya berkurang di kredit sebanyak 1 juta. Lanjut, pada tanggal 15 Desember membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Maka di akun untuk membayar tagihan listrik, air, dan telepon itu dinamakan akun utilities. Maka di utilities bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan di cash-nya berkurang sebesar 1.500.000. Lanjut, pada tanggal 17 Desember menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 2 juta. 17 Desember berarti kasnya bertambah di debit sebesar 2 juta dan service revenue-nya bertambah di debit sebesar 2 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember Tuan Manggala mengambil sejumlah uang untuk kebutuhan pribadinya sebesar 5 juta. Maka drawing atau prive, akun yang digunakan ketika mengambil untuk kebutuhan pribadi, itu bertambah di debit sebesar 5 juta.
dan berkurang di cash sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember membayar biaya servis komputer sebesar 500.000. Pada tanggal 21 Desember servis membayar beban servis sebesar 500 dan akun cashnya berkurang sebesar 500. Pada tanggal 23 Desember menerima pendapatan sewa untuk minggu ketiga sebesar 12 juta. Berarti cashnya bertambah di debit 12 juta dan akun service revenue-nya juga bertambah di kredit sebesar 12 juta. Selanjutnya, pada tanggal 26 Desember, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Tanggal 26, salaries expense atau beban gaji sebesar 3 juta dan cashnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 27 Desember menerima penghasilan dari pelanggan senilai 5 juta tetapi belum menerima pembayaran. 20 Desember account receivable-nya 5 juta di debit ya. Dan service revenue-nya juga bertambah 5 juta di kredit. Lalu pada tanggal 28 Desember membayar biaya iklan ke radio lokal sebesar 500.000 untuk 10 kali penayangan. Prepaid advertising-nya sebesar 500 karena dia membayar di muka ya, maka namanya prepaid advertising. Dan cashnya berkurang di kredit sebesar 500 juga. Terakhir, pada tanggal 30 Desember, menerima sebagian pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 2.500.000. 30 Desember, cashnya bertambah 2.500.000 dan akun receivable-nya berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Nah, setelah membuat jurnal umum, kita posting ke buku besar. Caranya dengan memisahkan setiap akunnya. Kita bisa menggunakan cara filter agar lebih mudah. Kita blok dahulu. Pilih buat tampilan filter baru. Pilih akun mana yang ingin kita masukkan ke buku besar. Pilih kosongkan. Misalnya cash, oke. Nah, di sini akan muncul akun-akun di jurnal umum, akun kas ya, debit dan kreditnya. Lalu tinggal kita copy ke sini. Tinggal kita copy, ini sudah di copy ya. Nah, untuk membuat balance-nya, di sini ada rumusnya. Apabila saldo akunnya di debit, maka di balance-nya yang pertama, untuk baris pertamanya, rumusnya debit kurang kredit. Ini ya, debit dikurang kredit. Nah, seperti ini. Untuk baris keduanya ini, balance ditambah debit dikurang kredit. Balance ditambah debit dikurang kredit. Maka kita akan mendapati hasil akhir saldo kasnya itu 61 juta.
Rp300.000. Nah, untuk saldo akun yang berada di kredit, rumusnya kredit dikurang debit. Dan untuk baris keduanya, balance ditambah kredit dikurang debit. Contohnya ada pada di sini, bisa kita ambil di notes payable. Kreditnya 15 juta. Coba kita filter. Kita pilih notes payable. Oke. Nah, di sini muncul kreditnya 15 juta, berarti kita copy kredit. Untuk mencari balance-nya, kredit, apabila saldonya di kredit, berarti kredit dikurang debit. Seperti itu ya. Dilakukan pada semua akun sampai service expense. Setelah selesai membuat buku besar, selanjutnya membuat trial balance atau yang dikenal dengan neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan dari akun-akun yang telah diakumulasikan dari buku besar ini ya, dari buku besar. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, akun kita pindahkan semua akun-akunnya. Cash itu 61.300.000, sama ya seperti ini, 61.300.000. Nah, kenapa dia di debit? Karena jika dijumlahkan, angka yang paling banyak itu ada di debit ya. Begitu pula ketika dengan notes payable. Ketika dijumlahkan akan lebih banyak di kredit, makanya kita letak sesuai di kredit, seperti itu ya. Ada akun kas 61.300.000, akun receivable 14.900.000, semuanya kita buat ya. Setelah itu kita jumlahkan. Apabila hasilnya sama, debit dan kreditnya, maka itu sudah balance ya, berarti itu sudah benar. Tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Kenapa dibutuhkan jurnal penyesuaian? Sebenarnya dari trial balance jurnal umum ini sudah bisa dibuat laporan keuangannya, tapi bisa jadi ini belum akurat atau tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Contoh, mungkin saja selama bulan Desember tersebut ada supplies yang telah terpakai, ada unearned revenue yang telah diselesaikan pekerjaannya, atau ada beban-beban yang telah terjadi tapi belum dibayar dan belum dicatat, sehingga dibutuhkanlah jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada soal untuk jurnal penyesuaiannya. Sama seperti jurnal umum sebelumnya, kita validasi data dulu akunnya. Kita bisa copy dari jurnal umum tadi akunnya ini. Di sini saya menambahkan depreciation expense komputer dan accumulated depreciation komputer. Kita validasi. Sesuaikan rentangnya. Ini saya terapkan di B14 sampai dengan B29. Sama, pilih drop down rentang. Ini juga diatur dari G2 sampai G30. Lalu diberi warna akunnya. Seperti ini ya. Nah, lalu akun-akun apa saja yang termasuk ke dalam jurnal penyesuaian? Di sini bisa dilihat ada dua pembagian, ada deferrals atau penangguhan dan accruals. Deferrals itu terbagi dua, ada prepaid expense dan unearned revenue.
Prepaid expense atau dibayar di muka artinya beban dibayar di awal, namun diakui sebagai aset terlebih dahulu, karena pada saat pembelian masih ada manfaat atas pembayaran atau pembelian tersebut. Aset tersebut akan diakui sebagai beban setelah aset tersebut telah memberikan manfaat atau habis dipakai oleh kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, supplies, insurance untuk jangka panjang, rent untuk jangka panjang, equipment, building, dan lain-lain yang sifatnya masih memiliki manfaat setelah pembelian. Nah, untuk akun supplies, di jurnal penyesuaian itu debit supplies expense itu berada di debit dan di kreditnya ada supplies. Nilai yang di jurnalnya adalah sebesar supplies yang telah terpakai. Yang kedua itu ada prepaid insurance. Di jurnal penyesuaiannya dibuat insurance expense di debit dan di kreditnya prepaid insurance. Yang ketiga untuk prepaid rent, di debit itu ada rent expense dan di kreditnya prepaid rent. Untuk equipment dan building, nama akun di jurnal penyesuaiannya sedikit berbeda, yaitu di debit depreciation expense dan di kreditnya accumulated depreciation equipment. Apabila untuk building, di debitnya depreciation expense, di kreditnya accumulated depreciation building. Terus ada unearned revenue. Jurnal penyesuaian untuk unearned revenue itu bertujuan untuk mengakui pendapatan karena pekerjaan telah diselesaikan, sedangkan konsumen membayar di awal. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pengerjaan yang telah diselesaikan dari pembayaran di muka konsum adalah unearned revenue-nya itu di debit dan di kreditnya service revenue. Yang kedua, accruals. Accruals dibagi dua. Ada accrued revenue untuk mencatat pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan meskipun cash-nya belum diterima. Nama di jurnal penyesuaiannya adalah di debitnya itu account, interest atau profit margin receivable dan di kreditnya ada service revenue. Yang kedua itu accrued expense untuk mencatat beban yang telah diterima manfaatnya oleh perusahaan tapi belum dibayar. Nama di jurnal penyesuaiannya adalah di debitnya itu salaries expense atau utilities expense, interest expense, dan di kreditnya itu salaries payable, utilities payable, dan interest payable. Langsung saja kita ke soal untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama, supplies tersisa sebanyak 1.750.000. Berarti yang kita hitung adalah yang habis. Jadi 3.900.000 dikurang 1.750.000 sama dengan 2.150.000. Di jurnalnya berarti akun yang di debit itu supplies expense, di kreditnya adalah supplies. Untuk angkanya itu sama, 2.150.000 dan 2.150.000, hanya saja yang satu di debit dan yang satu di kredit. Yang kedua, penyusutan equipment dan komputer masing-masing 12.200.000 dan 3 juta. Nah, di sini depreciation expense equipment-nya 12.200.000 di debit dan accumulated depreciation equipment-nya juga 12.200.000 di kredit. Nah, untuk tanggalnya kita buat ini 31 Desember karena jurnal penyesuaian ini dibuat di akhir bulan ya. Terus
Penyusutan komputernya sebesar 3 juta. Depreciation expense komputernya 3 juta di debit. Dan accumulated depreciation komputernya 3 juta di kredit. Selanjutnya, biaya diterima di muka selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2015. Berarti yang dihitung itu bulan November dan Desember, ada 2 bulan. Itu kita ambil dari sini, ada trial balance-nya pada bulan November sebesar 10 juta. 2 dibagi 4 dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Kita masukkan di unearned service revenue-nya sebesar 5 juta di debit, dan di service revenue-nya juga sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya, iklan yang ditayangkan sebanyak 4 kali. Karena tadi dia membayar iklan sebesar 500.000 untuk 10 kali penayangan, dan ini baru 4 kali penayangan, berarti kita harus menghitung beban yang dikeluarkannya. Jadi 4 dibagi 10 dikali 500.000 sama dengan 200.000. Kita masukkan di advertising expense sebesar 200.000, tahu sama dengan beban iklan, dan prepaid advertising expense-nya juga 200.000. Selanjutnya, biaya asuransi yang telah ditanggung atau telah dibayar sebesar 1.250.000. Berarti berapa biaya asuransi, beban asuransi yang belum dibayarkan? Nah, itu 3.100.000 dikurang 1.250.000 sama dengan 1.850.000. Itu kita masukkan di prepaid insurance-nya 1.850.000, dan di insurance expense-nya juga 1.850.000 di kredit. Selanjutnya, bunga yang masih harus dibayar ke bank sebesar 150.000. Kita masukkan interest expense-nya 150.000 di debit, dan interest payable-nya 150.000 di kredit. Pendapatan yang masih harus diterima dari nasabah dan belum dicatat sebesar 2.500.000. Nah, kita masukkan di account receivable-nya sebesar 2.500.000 di debit, dan service revenue-nya sebesar 2.500.000 juga di kredit. Setelah selesai membuat jurnal penyesuaian, kita posting lagi ke buku besar. Sama seperti sebelumnya, kita pisahkan akun-akunnya dan ditaruh di buku besar, dan akun-akun yang mengalami penyesuaian juga disesuaikan di buku besar. Misalnya pada akun receivable, ini kita buat dari jurnal umumnya itu ada 14.900.000. Kemudian mengalami penyesuaian, filter dulu. Nah, sini ya, kita bisa langsung copy ke sini. Mengalami penyesuaian sebesar 2.500.000 di debit. Nah, untuk menghitungnya juga sama seperti tadi. Apabila saldonya berada di debit, maka untuk menghitung balance di baris kedua dan seterusnya adalah dengan balance ditambah debit dikurangi dengan kredit.
begini ya. Berlaku juga untuk akun-akun yang lainnya yang mengalami penyesuaian. Itu disesuaikan juga di buku besar seperti ini ya. Service revenue mengalami penyesuaian 5 juta dan 2.500.000 di kredit. Terus dicari balance-nya. Dan selesai membuat buku besar, kita membuat adjusted trial balance atau neraca saldo penyesuaian. Itu juga sama seperti membuat trial balance di jurnal umum, tapi kita menambahkan akun-akun yang dari sini tadi ya. Apabila ada akun-akun baru, kita tambahkan ke trial balance-nya. Untuk cash tetap ya 61.300.000. Akun receivable juga tetap 17.400.000. Akun receivable itu mengalami perubahan ya. Tadi di sini. Jadi yang kita ambil itu hasil akhirnya ya. 17.400.000. Notes payable 15 juta, Manggalas capitalnya 75 juta. Manggalas price-nya 15 juta, service revenue-nya 96.400. Ya, kita buat sampai interest payable-nya 150.000. Setelah itu kita totalkan, akan ketahuan apabila hasilnya sama, berarti itu balance-nya. Berarti balance dan sudah dikatakan benar. Setelah selesai membuat jurnal penyesuaian, tahap selanjutnya adalah membuat laporan keuangan atau financial statement. Ada 4 bentuk laporan keuangan dan akun apa saja yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang pertama kali dibuat adalah income statement atau laporan laba rugi yang berisi akun-akun revenue dan expense. Nah, di sini kita bisa ambil datanya dari trial balance di jurnal penyesuaian ya. Untuk akun revenue itu hanya ada akun service revenue. Ya, hanya ada service revenue sebesar 96.400.000. Dan akun-akun expense itu ada sini ya, dari sini. Ini adalah expense. Terus ini ya, ini kita copy lalu kita pindahkan ke sini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah bisnis ini memperoleh keuntungan atau rugi. Di sini bisa kita lihat pendapatannya lebih besar daripada beban yang dikeluarkan. Jadi otomatis bisnis itu mengalami keuntungan. Jadi kita totalkan net income-nya. Pendapatannya kita kurang dengan expense-nya. Didapatlah 41.550.000. Yang kedua adalah membuat owner's equity statement atau laporan perubahan modal yang berisi modal awal, net income, drawing, dan modal akhir. Sini modal awalnya yang dihitung itu 1 Desember ya. 1 Desember itu sebesar 75 juta. Kita pindahkan di sini sebesar 75 juta. Terus net income-nya sudah kita dapat tadi sebesar 41.550.000. Apakah ada investment atau investasi? Kita lihat. Tidak ada ya. Terus
apakah ada drawing? Nah, kita lihat di sini ada Manggala Sprite atau drawing sebesar 15 juta. Kita bisa mencari modal akhirnya, yaitu dengan kapitalnya ditambah dengan net income, ditambah juga dengan investment, lalu dikurang dengan drawing. Apabila dia mengalami kerugian, maka namanya net loss, dan itu kita kurangkan ya. Oops. Sini kita kurang. Nah, jadi maka dapatnya 101.550.000. Ini adalah ending capital di 31 Desember 2015. Nah, yang ketiga adalah membuat laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position yang berisikan akun-akun aset, terus akun utang atau liabilities, dan modal atau owner's equity. Kita bisa langsung copy dari trial balance yang mana saja termasuk akun aset. Di situ ada cash, account receivable, kemudian supplies, prepaid advertising, equipment, accumulated, computer, accumulated depreciation, computer, terus ada prepaid insurance. Kita copy dengan angkanya juga. Terus kita pindahkan ke sini. Ini kenapa saya buat min, karena agar lebih mudah, karena ini berada di kredit ya. Accumulated ini posisinya ada di kredit, agar lebih mudah untuk menghitungnya. Kita berikan kredit min. Selanjutnya akun utang. Sini ada akun payable, terus unearned service revenue, ada interest payable dan notes payable. Terus ada Manggala Capital. Ini kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Setelah itu, ini kita totalkan, kita jumlahkan semuanya. Terus ini juga kita totalkan. Nah, sama ya hasilnya. Dan yang keempat itu ada cash flow statement atau laporan arus kas, tetapi itu tidak kita bahas di sini ya. Jadi kita hanya perlu membuat 3 laporan keuangan ini. Setelah selesai membuat laporan keuangan, tahap selanjutnya itu membuat jurnal penutup. Apa sih tujuan membuat jurnal penutup itu? Tujuannya untuk menolkan akun-akun nominal supaya tidak bercampur dengan periode setelahnya. Akun-akun nominal itu terdiri dari semua akun revenue, misalnya service revenue, rent revenue, sales, semua akun expense, misalnya salaries expense, supply expense, drawing, dan net income atau net loss. Nah, adapun pasangan-pasangan akun pada jurnal penutup yaitu untuk akun revenue di jurnal penutup itu revenue-nya berada di debit dan di kredit itu ada income summary. Untuk expense di debitnya itu akun income summary, di kreditnya ada various expense account, macam-macam akun beban.
Untuk net income atau net loss, untuk net income, debitnya itu income summary, kreditnya owner's capital. Kalau untuk net loss, debitnya owner's capital, kreditnya di ini, income summary. Untuk drawing, owner's capitalnya di debit dan kreditnya drawing. Nah, langsung saja sini. Di sini kita copy saja lagi akun-akun yang tadi agar lebih mudah. Lalu kita validasi seperti tadi. Dan kita tinggal memindahkan akun-akun yang tadi dengan disesuaikan di sini ya. Untuk akun revenue di situ cuman ada service revenue ya. Tadi diletakkan di debit. Jadi di sini service revenue 96.400.000, di income summary-nya kredit sama juga 96.400.000. Untuk akun-akun beban, income summary-nya itu berada di debit dan beban-bebannya itu berada di kredit. Lalu untuk di sininya kita totalkan saja semuanya. Didapatlah ini hasilnya. Terus income untuk net income summary-nya di debit sebesar 41.550.000 dan owner's capitalnya itu di kredit. Terus tadi ada drawing juga. Jadi owner's capitalnya itu ada di debit sebesar 15 juta. Dan drawing atau price-nya itu sebesar 15 juta. Jika kita totalkan ini, maka hasilnya sama ya, balance, berarti ini benar. Setelah selesai membuat jurnal penutup atau closing entries, tahap terakhir yaitu membuat post closing trial balance. Sini kita buat post closing trial balance periode akhir Desember 2015. Post closing trial balance adalah adjusted trial balance tanpa akun-akun yang telah di closing. Namun, nilai akun kapitalnya diambil dari owner's equity. Nah, ini adalah akun-akun di adjusted trial balance tanpa akun-akun yang sudah ditutup tadi. Jadi kita hanya mengambil akun-akun yang tidak ditutup. Sini masih tetap 61.300.000 ya. Akun receivable-nya juga begitu. Nah, untuk kapitalnya tadi kita ambil dari owner's equity-nya di sini ya. Setelah kita copy semuanya, lalu kita totalkan. Ini harus sama ya, harus balance agar kita tahu ini benar. Nah, sudah jadi. Inilah post closing trial balance Internet Cafe Manggala pada periode akhir Desember 2015. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.